Penyebaran konten seksual yang merusak reputasi korban secara digital dengan motif balas dendam gitu ya, dinamakan dengan revenge porn. Namun, jika motifnya adalah pelampiasan hasrat, apakah termasuk revenge porn? Halo semuanya, saya Fakih Guntur dan kita akan membahas tentang ini. Pornografi merupakan konten yang tidak mati di internet khususnya, dan peminatnya akan terus dan selalu ada. Sehingga ini penting untuk diluruskan. Selain disebarkan oleh para pelaku atau konten kreator digital gitu ya, konten kreator pornografi khususnya, juga disebarkan oleh pelaku dari kekerasan seksual, dan ini adalah revenge porn. Dan penyebaran itu paling cepat dan dipromosikan lebih tepatnya di media sosial, di Twitter. Namun sayang sekali bahwa baik pemerintah maupun pihak Twitter, kita masih belum bisa membatasinya gitu loh. Sehingga banyak sekali kejahatan seksual yang terus muncul setiap tahun, setiap harinya. Dan ada 3 buah jenis kejahatan yang paling muncul, yaitu pelecehan, terus kasus pemerkosaan, dan revenge porn. Nah, berdasarkan Catahu tahun 2022 itu ada 81 laporan revenge porn ya, yang diadukan oleh korban. Pelaku melakukan revenge porn gitu ya, dengan membagikan konten seksualnya atau pornografi gitu ya, dengan tujuan kita pengen mengancam korban gitu ya, pengen mengancam korban nih untuk mendapatkan apa yang pelaku inginkan. Bisa jadi itu seks, bisa jadi itu uang dan lain-lain gitu loh. Yang mana untuk netizen sendiri, alih-alih kita mendukung gitu ya, kita lebih sering menjudge gitu loh. Kita lebih antusias untuk menjudge, untuk melabeli korban dengan berbagai sebutan jalang, bangsat, pelakor, dan lain-lain lah, sehingga menimbulkan stigma negatif. Selain itu juga lembaga yang mengatasnamakan perlindungan gitu ya, seringkali menyudutkan korban, dan solusinya itu selalu yang umum adalah berdamai dengan korban atau menikahkan korban dengan pelaku. Yang mana ini seperti sama dengan yuk korbannya diperkosa terus ayo diperkosa. Karena ya seperti itu tadi gitu loh, ngajak damai dengan pelaku itu ya kamu tuh mau guling doh, aneh kan. Jadi korban tuh semakin ragu melapor gitu ya ke pihak berwajib, juga ragu karena tidak dianggap sebagai kasus yang serius gitu loh, karena dianggap sebagai bercanda gitu. Terus kayak tapi kan waktu diperkosa enak dong. Sayang sekali tidak seperti itu, saudaraku. Contohnya seperti kayak gini, ketika kamu makan daging kambing untuk menghindari diabetes itu akan enak, tapi kan efek setelahnya kan tidak, pegel linu-linu dan sebagainya, itu nggak enak gitu loh. Tapi ketika kita makan daging kambing itu untuk diabetes itu enak gitu loh. Jadi bukan karena itu gitu loh, bukan karena diperkosa itu enak, seks itu enak, tidak seperti itu. Dampak setelahnya itu juga termasuk. Nah, ada berbagai macam kenapa pelaku mau menyebarkan gitu ya, konten seksualnya atau konten ya seperti itulah. Bisa jadi karena cuman hanya sakit hati karena diputuskan, bisa juga karena motif ekonomi, bisa juga karena ingin mengancam korban seperti yang tadi saya katakan. Tapi yang menarik ini adalah motif ekonomi gitu loh. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa pornografi itu konten yang tidak mati gitu, dan selalu menemukan pelanggannya, orang yang mau bayar gitu loh, baik itu di ranah privat maupun di ranah publik. Misalkan kayak promosi di Twitter, tapi mereka punya sendiri seperti di misalnya PH atau mungkin di OnlyFans dan sebagainya, mana mereka membayar untuk itu, tapi untuk promosinya mereka gratis di Twitter. Itu contohnya gitu. Nah, yang menarik akhir-akhir ini adalah mereka menggunakan teknologi AI sehingga terjadi bisa dilihat seolah-olah terjadi kegiatan seksual nih dengan korban. Entah itu beneran misalkan kayak habis gitu, bisa juga cuman hanya gambar telanjangnya aja atau gambar nude gitu ya. Nah,
pada dulu di beberapa tahun yang lalu kita mengenal namanya teknologi deepfake, yang dimana kita mengubah wajah ini dengan wajah seseorang gitu ya. Jadi waktu aktor pornografi melakukan rekaman buat video, lalu wajah dari aktor tadi dipindah ubah ke public figure, misalkan Selena Gomez, misalkan apa sih, siapa sih yang nggak kenal lagi, Agnes Monica misalnya, contoh ya, contoh. Nah, kira-kira ini ada lagi teknologi baru yang dikembangkan dari pergantian sebuah background. Jadi ketika kita mengedit sesuatu gambar gitu ya, kita ganti itu background, kita bisa misalkan seperti RS background dan lain-lain. Itu semua teknologi AI. Nah, ini ada lagi yang namanya disalahgunakan dengan nama teknologi Andres AI gitu ya. Jadi teknologi ini membuat seolah-olah seseorang ini telanjang dengan mengganti tubuhnya aja. Jadi beda ya. Kalau di fake dia mengganti wajahnya, kalau di sini cuma ganti tubuhnya. Gitu. Secara teknis kita sudah bisa tahu bahwa itu memang palsu ya, tapi ya buat orang yang ingin melakukan kejahatan kan, apa itu palsu gitu. Sama orang yang mau beli kan, iya. Apalagi komisi-komisi tentang konten nude itu, seminut mau semi telanjang maupun konten telanjang itu menjadi konten yang paling laku gitu loh. Jadi ya begitu loh, dan ini sering sekali menyasar ke saat ini ya, itu menyasar ke public figure, khususnya yang usianya muda di bawah 25 tahun. Jadi ketika misal dan mereka tuh berpenampilan menarik gitu. Jangankan untuk public figure, bisa jadi juga termasuk seperti idol gitu ya, kita sebut saja JKT48 gitu. Karena mungkin mereka terlihat secara seksual menarik, sehingga dengan teknologi Andres ini mereka ganti dengan seolah-olah telanjang, kita bisa berfantasi untuk melakukan hubungan seksual dengan dia, padahal sebenarnya sih enggak gitu ya. Tapi kan namanya fantasi, selalu ada cara gitu ya untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, sebenarnya pelaku ini bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 tentang mendistribusikan dokumen yang bermuatan melanggar keasusilaan. Namun ini adalah aduan absolut rate-nya. Jadi kalau korbannya nggak mengadu, dan korban sebagai individu bukan sebagai kelompok tidak mengadu, maka ya tidak akan disidangkan gitu loh. Dan ini sebagai individu ya. Jadi misalkan korbannya ada 10, maka ada 10 individu yang disidangkan gitu, diajukan gitu loh. Karena pada dasarnya ini untuk menjaga yang lain-lain, konten-konten yang lain. Misalkan seperti penghinaan gitu ya, supaya tidak kelompok tapi lebih ke individunya gitu. Nah, karena ya itu tadi deliknya sudah aduan, jadi tidak didukung nih oleh hukum nih. Selain itu pasal 4 Undang-Undang Pornografi yang mana tentang mengatur pendistribusian konten dan pembuatan konten dengan tanpa konsen, tanpa persetujuan bersama gitu. Maka mereka melanggar itu. Nah, yang baru ada di pasal 14 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang TPKS yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Salah satunya adalah revenge porn. Jadi kalau teman-teman terkena revenge porn bisa diajukan ke pasal 1, pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang TPKS. Jadi apa poinnya dari semua cerita ini? Pertama, pornografi itu adalah sebuah konten yang akan terus-terusan datang dan terus disebarkan. Gitu. Kedua, teknologi AI itu semakin berkembang, namun penyalahgunaannya selalu ada. Mungkin di Indonesia tidak merasa disalahgunakan ya, karena di beberapa misalkan di luar negeri seksualitas ataupun konten fotografi itu legal, kategorinya legal. Seperti sehingga mereka bikin ada industrinya, maksudnya ya. Legal dalam konteks ini ada industrinya. Ya enggak juga sih, tapi lebih tepatnya adalah mereka mendapatkan bayaran dari situ dan tidak ditangkap oleh oleh polisi ya, oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia tidak. Maka ketika ditransferkan ke Indonesia, maka itu menjadi ilegal. Gitu ya. Nah, teknologi AI ini bukan membantu ya, mengancam korban yang sebenarnya adalah tidak
tidak melakukan itu menjadi melakukan itu, dan mereka terancam mungkin dengan bisa jadi dengan diancam dengan uang dan lain-lain, yang mana buat orang yang nggak tahu bisa jadi itu jadi aib. Seperti yang tadi saya katakan bahwa setiap kegiatan kekerasan seksual atau kita seringkali menjudge korban, sehingga nih misalkan kalau saya perempuan dan saya korban, kemungkinan besar adalah walaupun kita tahu itu palsu, karena kita takut itu menyebar, maka kita akan melakukan menuruti keinginan pelaku. Seperti itu tadi. Sehingga solusinya adalah apa? Pertama, kamu harus ke pihak berwajib, pihak perlindungan perempuan. Tapi ingat, gak semuanya itu benar. LSM termasuk ya. Jadi, ketika kamu sudah mendapatkan tidak dukungan dari sana, pindah ke satu tingkat ke atasnya. Misalkan dari Polda nggak dapat, langsung ke naik ke Polda Metro Jaya atau Polda Jaya. Nah, kalau nggak bisa, masih nggak bisa lagi, lemparkan ke Twitter gitu, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak cara. Ketiga adalah kalau kamu berani mengadukan, maka undang-undang ITE masih bisa masuk, undang-undang pornografi masuk, dan undang-undang TPKS masuk, sehingga potensi kamu sebagai korban kamu akan dilindungi oleh undang-undang TPKS. Dan bagaimana dengan AI-nya? Apakah perlu kita men-shutdown AI-nya sebagai teknologi? Jawabannya adalah tidak. Sebagai salah satu orang yang bergerak di bidang AI dan sebagai pekerjanya juga, saya seorang AI engineer, saya tidak setuju untuk itu. Teknologi pada dasarnya harus berkembang secara terus-terusan tanpa ada intervensi. Namun, perlu diingat, setiap teknologi pasti ada pro dan kontranya. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menetapkan kode etiknya. Misalkan contohnya adalah pada nuklir. Seperti yang kita ketahui bahwa nuklir itu pada teknologi diffusion, yang dari atom dipisah kemudian meledak. Pada dasarnya kayak gitu, yang menciptakan energi luar biasa. Ketika itu menjadi dikembangkan teknologi nuklir itu, maka dia menjadi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang pernah diuji coba. Tapi ketika dia dikembangkan untuk sumber daya energi, maka jadilah PLTN, ya, tenaga nuklir, ya, tenaga listrik tenaga nuklir. Jadi pertanyaannya adalah yang mana nih yang mau akan kita kembangkan gitu. Di Indonesia maka konten nude ini atau NSW ini atau konten undress ini adalah yang tidak kita kembangkan. Oke. Maka kita harus men-shutdown segala penelitian, segala developer tentang hal tersebut. Yang namanya kita masuk kode etik AI. Namanya kode etik dia jadi ya tergantung pada pembikinnya dan industrinya. Yang kedua adalah untuk AI sendiri kita harus bergerak untuk kenyamanan dan keamanan manusia, human welfare. Sehingga dengan begitu dampak AI ini menjadi lebih jelas dan bagi semua orang bisa bermanfaat. Sekian, saya Pagi Guntur, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.